Teman-teman, saya Julio dari 124D akan menerangkan cara pembuatan kabel UTP. Nah, untuk pengertian dasarnya, kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, atau artinya tidak terlindungi. Ada juga kembarannya yaitu STP, singkatan dari Shielded Twisted Pair yang memiliki arti terlindungi. Perbedaannya hanya pada pelindungnya saja. STP memiliki pelindung berupa aluminium, sedangkan pada UTP tidak memiliki pelindung sama sekali. Hanya pembungkus kabel di dalam aja. Baik kabel UTP maupun STP merupakan kabel yang biasa digunakan sebagai penghubung antar perangkat jaringan yang berisikan 4 pasang kabel. Ini terdiri dari 8 helai kabel kecil di dalamnya. Baik STP dan UTP juga memiliki kepala atau konektor yang bernama RJ45. Ada juga RJ11, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Untuk pembahasannya, kelebihan dan kekurangan UTP. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah digunakan dalam instalasi, harganya terjangkau, dan mudah ditemukan. Kekurangannya hanya batas instalasi mencapai 100 meter saja, banyak produk palsunya dan mudah sekali rusak. Susunan kabel UTP. Susunan warna pada kabel UTP ada orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat, di mana orange hingga putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu media pengantar data. Sedangkan biru dan putih biru sebagai media pengantar paket suara. Coklat dan putih coklat sebagai media pengantar tegangan DC. Di sini ada gambar 568A dan 568B. Itu urutannya. Apabila menggunakan 568A, dia urutan pertama kalinya adalah menggunakan putih hijau. Dan sedangkan yang B menggunakan putih oranye. Alat dan bahan pembuatan kabel UTP. Nah, ini untuk pertama kali kita akan bahas straight talk. Yang pertama kali kita harus siapkan satu tang crimping, satu stripper, ini opsional, bisa pakai bisa enggak. Ada LAN tester, kabel UTP, dan 2 konektor RJ45. Langkah pertama adalah kupas ujung terlebih dahulu sepanjang 1 atau 2 cm menggunakan pisau di tang crimpingnya atau menggunakan stripper hingga nampak 8 helai kabel. Lalu susun antar warna ujung kabel UTP sebagai berikut. Karena menggunakan urutan straight talk, maka kita bisa menggunakan 568A. Nah, apabila 568A pada satu ujung RJ45 kabel UTP, maka untuk ujung satunya lagi di kabel UTP harus menggunakan 568A juga. Putih hijau, ujungnya juga putih hijau. Begitu juga untuk putih oranye, ujungnya juga putih oranye yang pertama kali. Selanjutnya adalah potong ujung kabel apabila dia belum rata. Nah, biasanya setelah memotong lalu mengurutkan, itu kabel belum rata, jadi harus dirapikan agar dia masuk ke ujung konektor RJ45. Setelah dirapikan, maka masukkan ujung-ujung kabel yang sudah diurutkan dan diratakan ke dalam konektor RJ45. Di sini kita harus memasukkannya hingga mentok di konektornya yang ada kuningannya. Apabila sudah, kita jepit ujung-ujung kabel yang sudah masuk konektor menggunakan tang crimping hingga berbunyi klik. Usahakan tidak keras agar konektor tidak rusak. Untuk menguji kebenaran
urutannya kita menggunakan Lancaster. Apabila straight up maka urutannya adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8. Nah, ini kegunaan untuk kabel dengan susunan straight route. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch ke router, menghubungkan router ke access point, menghubungkan switch ke access point, menghubungkan router dengan modem DSL. Biasanya untuk penggunaan straight route sendiri adalah menghubungkan dua device yang berbeda. Lanjut untuk pembuatan kabel crossover. Pembuatannya hampir sama, menggunakan satu tang krimping, satu stripper, satu Lancaster, satu kabel UTP, dan dua konektor RJ45. Caranya hampir sama, hanya susunan warnanya yang berbeda. Apabila salah satu ujung menggunakan 568A, maka ujung satunya lagi harus menggunakan 568B. Putih hijau, maka nanti di ujung satunya lagi harus diurutkan mulai dari putih oranye. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya sama, memotong atau merapikan kabel UTP yang sudah disusun menggunakan pisau pada tang krimping. Lalu masukkan ke dalam konektor RJ45, lalu jepit kabel menggunakan tang krimping hingga berbunyi klik. Untuk yang terakhir, kita bisa mencoba menguji kebenaran untuk susunan crossover menggunakan Lancaster. Apabila urutannya pertama kali 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, dan 8 ke 8, maka urutannya sudah benar. Ini saya kasih contoh gambar di sebelah kanan. Lalu apa sih kegunaan crossover? Adalah menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua switch secara langsung, menghubungkan dua hub secara langsung, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Biasanya kegunaan untuk kabelan dengan susunan crossover itu digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Sekian pembahasan cara pembuatan kabel UTP saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Julio ucapkan terima kasih.